Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Alhamdulillah, ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan dan kekuatan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala sudah memasuki kita pada pertengahan awal dan memasuki pertengahan yang kedua, yaitu dalam artian kita sudah berpuasa setengah bulan. Kita sudah melihat bagaimana amalan kita, bagaimana puasa kita, bagaimana ibadah-ibadah kita, ya. Semoga dengan masuknya setengah bulan kedua ini bisa jadi bahan introspeksi puasa kita, semoga semakin menjadi lebih baik lagi. Yang baik semoga tetap dipertahankan dan terus menjadi baik lagi, dan yang kurang baik semoga bisa menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya, dan semoga seluruh amalan kita menjadi barokah. Puasa, ibadah, baca Quran, ibadah salat malamnya, seluruh kegiatan-kegiatan yang bersifat positif bisa Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya dan menjadikan puasa kita lebih barokah, sehingga mempermudah kita untuk bisa meraih derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita akan melanjutkan membaca bersama risalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, tentang membahas tentang ayat-ayat yang menceritakan tentang bagaimana sifat-sifat ibadur rahman. Alhamdulillah kita sudah membaca sifat yang pertama, yaitu tawaduknya mereka di depan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, begitu juga beradabnya mereka, sopannya mereka di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala, begitu juga sopannya mereka, baiknya mereka, bagusnya mereka di hadapan pencipta mereka, itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sekarang sampai pada sifat yang kedua, ya. Saya baca qala musannifu hafizahullahu taala as-sifatu tsaniyatu, sifat yang kedua dari sifat ibadur rahman. Muhafadzatuhum 'ala sholati la siyama qiyamul lail, yaitu mereka senantiasa menjaga penjagaan mereka terhadap sholat, ya. Mereka menjaga sholat mereka baik dari sisi kualitas, begitu juga dari sisi waktunya, yaitu menjaga sholat mereka, melaksanakan sholat di waktu sholat yang baik. La siyama qiyamul lail, terlebih lagi mereka itu, hamba-hamba Ar-Rahman itu, mereka senantiasa menjaga qiyamul lail, yaitu sholat malam. Dalilnya di bawah, qala azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyamah, dan mereka, yaitu sifat, yaitu ibadur rahman, yang mana mereka itu memperbanyak untuk Rabb mereka sujud dan berdiri. Walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyamah, adalah orang-orang ibadur rahman itu, mereka memperbanyak yabitun, bermalam mereka, yukthirun, memperbanyak li rabbihim, untuk Rabb mereka, sujjadan, memperbanyak sujudnya, memperbanyak gerakan sujud, wa qiyama, dan berdiri. Dan kita tahu bahwasanya sujud dan berdiri itu merupakan di antara gerakan-gerakan sholat, ya. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwasannya mereka itu, di antara salah satu ciri mereka adalah mereka memperbanyak sholat malam pada malam-malam mereka, ya. Hal ini menunjukkan bahwasannya mereka memperbanyak sholat malam, amalan-amalan sunnah di waktu malam mereka. Wa min sifat ibadir rahmanil zahirah, dan termasuk di antara sifat hamba-hamba Ar-Rahman yang nampak, ya, yang bisa kita lihat dari sifat-sifat mereka adalah muhafadzatuhum ala ada'is shalah, yaitu mereka senantiasa dalam rangka menjaga, menunaikan sholat mereka, allati hiya a'dhamul a'malil badaniyah, yang mana sholat itu sendiri
sholat merupakan amalan badaniyah yang utama. Karena bisa kita pembagian bahwasanya al-a'mal itu terbagi menjadi dua. Ada al-a'mal al-qalbiyah, ada al-a'mal al-badaniyah. Ada amalan-amalan yang bersifat qalbi, bersifat hati, bersifat tidak nampak. Akan tapi dia termasuk amalan seperti roja, al-khauf, al-khosyah, dan yang lainnya. Maka ini dinamakan al-a'mal al-qalbiyah. Di sana ada juga al-a'mal al-badaniyah, yaitu amalan-amalan yang bersifat badan, seperti sholat. Ya, kita bisa melihat bahwasanya amalan-amalan itu berefek pada gerakannya badan, seperti membayar zakat, seperti haji misalnya. Maka ini termasuk al-a'mal al-badaniyah. Tapi di sana juga ada al-a'mal al-qalbiyah, seperti beriman, seperti takut, khosyah. Itu merupakan amalan al-qalbiyah. Maka di antara bentuk ciri mereka adalah mereka selalu menjaga sholat-sholat mereka, kualitas sholatnya. Begitu juga mereka berusaha menunaikan sholat di waktu yang telah ditentukan. Tidak sampai longgar misalnya waktunya, tidak sampai melewati waktu. Maka mereka menjaga dari sisi dua kualitas tersebut. Yang mana sholat itu sendiri merupakan sholat amalan yang paling utama, amalan anggota badan yang paling utama. Fardhon wa naflan. Baik dari sisi sholat itu wajib, baik dari sisi sholat rawatibnya, sholat fardunya, atau sholat sunnahnya. Maka mereka ibadah sholat itu sendiri, baik dari sisi ibadah sholat itu sholat yang wajib ataupun sholat yang sunnah, sama-sama tetap menjadi amalan yang utama dalam agama Islam. La siyama sholatul lail. Terlebih lagi mereka menjaga sholat malam mereka. Fa innaha sunnatun mu'akkadatun an Rasulillah. Terlebih lagi karena sesungguhnya dia merupakan sebuah sholat ibadah sunnah yang ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan meskipun sholat malam itu hukumnya sunnah, akan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering melaksanakan ibadah sholat sunnah itu sendiri, seperti sholat witir misalnya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hampir tidak pernah meninggalkan sholat witir meskipun dalam keadaan safar. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun amalan tersebut sebagai amalan yang sunnah, yang mau kita kerjakan dapat pahala, kalau kita tidak kerjakan tidak mendapat apa-apa. Akan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengerjakan sholat sunnah tersebut dalam rangka mengajarkan kepada umatnya bahwasannya sholat sunnah itu sendiri merupakan sholat yang paling utama setelah sholat wajib. Kemudian di bawahnya waja'a fi fadlil muhafadhati 'alaiha ahaditsu 'adidah, dan sungguh telah datang keutamaan menjaga sholat itu dalam hadis-hadis yang banyak. Banyak di sana hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya keutamaan sholat menjaga sholat dan keutamaan sholat malam itu sendiri. Walihada ja'at tansis 'alaiha fil ayati sabiqah. Oleh karenanya ya datang nas. Nas itu ayat yang berkaitan tentang hal tersebut, tentang sifat-sifat ibadur rahman itu. Di antara keutamaannya adalah mereka senantiasa menjaga salat-salatnya. Maka hal ini menunjukkan bahwasannya di antara keutamaan menjaga salat adalah termasuk dari ciri-ciri hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya di antara termasuk keutamaan salat itu sendiri merupakan ciri khas hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan pada ayat yang tadi. Wa mimma warada fi fadli qiyamil lail qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk di antara hadis yang berbicara tentang keutamaan salat malam adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salati ba'dal fardhah salatul lail. Bahwasanya salat yang utama yang dikerjakan setelah salat fardhah, salat yang utama, salat wajib adalah salatul lail. Ya, kita meyakini bahwasannya salat wajib itu merupakan salat yang utama. Akan tapi amalan sunnah, salat sunnah yang
paling utama setelah sholat wajib adalah sholatul lail, yaitu sholat malam. Sebagaimana di sana ada hadis pula, ya, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Bahwasannya puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu puasa Muharram. Begitu juga di hadis ini, bahwasanya yang paling utama, salat yang paling utama setelah kita mengerjakan salat wajib adalah salat malam. Karena memang salat malam itu sendiri ya kita kerjakan di malam hari. Ya, mungkin bisa lebih khusyuk. Ya, malam hari lebih bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwasanya kalau seorang itu terhadap amalan-amalan sunnah sudah rajin, sudah bagus, sudah menjaga, sudah rutin, sudah menjadi suatu hal kebiasaan dilakukan, maka amalan-amalan wajib yang lainnya pasti ia akan lebih menjaga lagi. Karena lebih menjaga terhadap amalan-amalan sunnah. Ya, karena di amalan-amalan sunnah ini, salat malam sunnah itu sendiri, terkadang tidak ada dorongan tersendiri. Berbeda dengan salat-salat wajib. Ya, mungkin tatkala kita tidak melaksanakan salat wajib, kita akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi tatkala kita tidak melaksanakan salat sunnah, itu tidak ada ancaman sama sekali. Oleh karenanya, bagi mereka yang melaksanakan ibadah salat malam, itu bisa dikatakan itu dorongan dari diri sendiri. Tidak ada kaitannya dengan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang tidak melaksanakan salat malam. Oleh karenanya, bagi mereka yang sudah membiasakan diri salat malam, itu merupakan sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menggerakkan, dia bisa menggerakkan hatinya, membiasakan dirinya untuk bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun tidak ada ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi yang meninggalkan hal tersebut. Di bawahnya lagi, qala sallallahu alaihi wasallam, alaikum biqiyamil lail. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum, ya, ala min alfadil alwujub. Ala tatkala bersambung dengan dhamir setelahnya maka menunjukkan kewajiban. Alaikum biqiyamil lail, wajib bagi kalian itu mengerjakan qiyamul lail. Fa innahu da'bus salihina qablakum. Karena salat malam itu sendiri merupakan ciri khas orang-orang soleh sebelum kalian. Ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di sini bahwasanya salat malam itu merupakan ciri khas orang-orang soleh sebelum kalian. Wahwa qurbatun ila rabbikum. Salat malam itu sendiri merupakan bentuk pendekatan kita kepada Tuhan kita semuanya, kepada Rabb kita, yaitu bentuk pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa maghfaratun lisayyi'at, dan kita dengan salat malam itu sendiri bisa menggugurkan dosa. Wa manhatun lil itsmi, dan menghalangi kita dari berbuat dosa. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menyebutkan ada 3 tujuan, ada 3 hikmah disyariatkannya salat malam yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, yaitu yang pertama, salat malam bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di sana ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aqrabul abdi ilallahi wa huwa sajid, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya hal paling dekatnya hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dia dalam keadaan sujud. Wa maghfaratun lisayyi'at, yang kedua bahwasanya tujuan dari salat malam itu sendiri adalah bisa menggugurkan sayyi'at, yaitu dosa-dosa kita, kejelekan-kejelekan kita. Wa manhatun lil itsmi, bahwasanya dengan salat malam itu sendiri pula bisa mencegah kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Karena tatkala seorang hamba sudah mengawali harinya dengan beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu merupakan sebuah penjagaan. Itu merupakan sebuah keutamaan yang insya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghalangi dia tatkala ingin berbuat dosa. Ini merupakan keutamaan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada kita bahwasannya tatkala kita ingin mengerjakan ibadah itu tidak hanya ibadah-ibadah yang wajib saja. Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan kepada kita salat-salat sunnah
ya dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan-perbuatan kurang baik dengan perbuatan-perbuatan yang baik, yang mana perbuatan baik itu akan sedikit demi sedikit menghapus dosa kita. Wa manhatun lil itsmi, bahwasanya dengan ibadah-ibadah sunnah itu akan mengingatkan kita dan menghalangi kita tatkala kita ingin berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini keutamaan yang sangat besar ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahwasannya di antara ciri-ciri orang ibadur rahman adalah mereka selalu menjaga salat dan menjaga qiyamul lail. Di bawahnya wa amma waqtu qiyamul lail fa inna nabi sallallahu alaihi wasallam qad qama min laili kullihi. Bahwasanya waktu salat malam adalah bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu beliau bangun di seluruh malamnya. Jadi dari waktu setelah Isya beliau bisa gunakan itu sampai waktu sahur untuk salat malam. Fi ausatil lail, dan pada pertengahan malam pula bisa digunakan untuk salat malam. Wa fi akhiril lail, dan di akhir malam pula itu pada waktu sahur itu bisa digunakan salat malam oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tsumma istaqarra qiyamuhu fi akhiril laili 'inda sahar. Kemudian waktunya bisa sampai akhir lail, akhir waktu malam, yaitu tatkala sahur. Alladzi huwa afdalu waqtin li sholatil lail. Yang mana waktu sahur itu, di waktu kita biasanya sahur itu, huwa afdalu waqtin li qiyamil lail. Bahwasannya waktu tersebut termasuk waktu yang paling utama kita melaksanakan sholat malam. Fa innahu waqtu nuzuli rabbil alamin. Karena sesungguhnya waktu tersebut itu waktu turunnya Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, Allah Subhanahu wa taala, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Ya, pada waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Kama sabata 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal tersebut datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Bahwasanya Rabb kita Allah Subhanahu wa taala turun di setiap malam ke langit dunia. Ya, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul lailil akhir, tatkala tersisa sepertiga malam terakhir. Ya, karena disebutkan bahwasanya di antara sepertiga malam terakhir itu yaitu waktu sahur. Yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man yad'uni fa astajib lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku, ya, maka aku akan ijabahi. Fa astajib lahu, maka aku akan ijabahi permintaannya. Man yas'aluni fa u'tiyahu. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan berikan permintaannya. Man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka aku akan ampuni dia. Ya, di sini merupakan sebuah keutamaan atau keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala itu turun di langit dunia ya pada sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan kabulkan permintaannya. Barang siapa yang meminta kepadaku, aku akan berikan dia. Barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka aku akan ampuni dia dari segala dosa dan maksiatnya. Oleh karenanya, mari sama-sama kita gunakan waktu sahur kita sejenak untuk bisa sholat malam. Ya, alhamdulillah kita dengan adanya sholat tarawih itu, ya adanya sholat malam di bulan Ramadan ini, kita bisa melaksanakan sholat malam tersebut dengan imam misalnya. Maka ini merupakan sebuah keutamaan. Ya, kalau kita di rumah misalnya mengimami keluarga kita, maka insya Allah kita sudah mendapatkan keutamaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka Allah Subhanahu Wa Taala tulis bagi dia sholat malam suntuk. Ya, sholat malam sepanjang waktu suntuk. Allah Subhanahu Wa Taala tuliskan bagi dia pahala sholat malam suntuk. Maka ini merupakan sebuah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan keberkahan bulan
bulan Ramadan itu sendiri. Bayang bagi likulli abdin, maka selayaknya bagi seorang hamba itu nasihan di nafsihi, hendaknya menjadi penasehat untuk dirinya. Ya, kita menjadi penasehat untuk diri kita sendiri. Ayyah riso ala ayyakuna lahu haddun min salatil lail. Bahwasanya hendaknya dia itu menyempatkan dirinya untuk salat malam, walau bi raka'atin qalilah, meskipun dengan rakaat-rakaat yang sedikit, liyana lahadal fadlal kabir, agar mendapatkan keutamaan yang besar ini. Ya, kita hendaknya menyempatkan salat malam, meskipun hanya 1 rakaat witir, meskipun hanya salat malam 2 rakaat biasa, salat sunnah biasa setelah wudhu, maka dalam rangka mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mencontoh sifat-sifat hamba Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini sangat layak untuk dikerjakan dalam rangka untuk mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, pahalanya ya. Tatkala kita membiasakan diri kita terhadap amalan-amalan sunnah, maka amalan-amalan yang besar, amalan-amalan salat wajib, justru kita akan lebih bisa menjaga. Karena tatkala kita sudah membiasakan diri kita terhadap hal-hal yang kecil, hanya sekedar salat sunnah misalnya, maka insya Allah itu akan menggiring kita, yaitu lebih menjaga salat-salat yang wajib. Ya, kita tidak tahu. Mungkin kita selama ini sudah salat wajib banyak, akan tapi kita tidak mengetahui apakah salat kita tersebut, salat wajib kita tersebut, apakah sudah memenuhi kriteria yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan Rasulnya. Kita tidak pernah mengetahui apakah dengan salat wajib tersebut kita sudah ikhlas atau belum. Apakah dengan salat wajib tersebut kita sudah ittiba kepada Nabi Muhammad SAW atau belum. Kita tidak tahu. Ya. Apakah salat-salat kita benar-benar sesuai dengan kualitas yang Allah Subhanahu wa taala harapkan. Oleh karenanya, karena kita belum tahu, mari kita dukung salat wajib kita dengan salat-salat yang sunnah. Ya, insya Allah dengan salat-salat sunnah itu sendiri akan menambal kekurangan-kekurangan kita yang terjadi pada salat-salat yang fahada huwa sya'nu ibadir rahman. Maka inilah ya perangainya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ma'a salatil lail, bersama dengan salat malam, ta'abbudan wa munajatan wa khudu'an wa khusyu'an lillahi Subhanahu wa taala. Dalam rangka kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala,